Di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menampilkan data yang sudah kita simpan ke SQLite dalam bentuk list ya. Jadi di Android kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya list view. Dia adalah view dalam bentuk grup yang bisa menampilkan item-item secara vertikal dan scrollable ya. Jadi tidak perlu kita kasih scroll lagi, dia memang sudah bisa di scroll. Dan dia akan otomatis menginsert sebuah list itu menggunakan sebuah adapter ya. Adapter yang mirip seperti array atau konten data-data yang akan di database itu nanti akan bisa ditampilkan ke adapter dalam bentuk array. Nah, untuk task berikutnya kita akan membuat sebuah list activity. Kemudian kita akan membuat single list view dalam sebuah layoutnya. Silakan teman-teman buat activity baru namanya list. Di sini list activity, kemudian tidak perlu dicentang aja, tidak perlu ya. Dan kita finish. Dan di layout kita buka activity list. Dan kita pilih teks. Dan ini kita ganti jadi linear layout. Kemudian di sini kita bikin list view. Di sini kita kasih match parent, wrap content. Kemudian kita kasih ID, misalnya namanya list view. Coba kita lihat previewnya. Nah, seperti ini ya. Cukup mudah untuk membuat list view ini. Kita bisa kasih match parent aja ya. Match parent. Oke. Nah, list view. Kemudian kita akan coba membuat apa lagi? Kita mempelajari kursor dulu. Jadi kursor ini mempresentasikan sebuah result dari query dan biasanya akan ditampilkan dalam bentuk row ya, dalam row. Nah, untuk mendapatkan nomor elemen dari sebuah result query kan biasanya di database kita nggak hanya satu data ya, biasanya ada 1, 2 sampai sekian. Nah, kita bisa menggunakan function getCount ini untuk mendapatkan jumlah data yang ada di database. Dan kemudian kita juga bisa mengecek individual data row itu kita menggunakan move to first dan move to next method untuk mengecek antara setiap individual data. Nah, kemudian ada is after last. Ini kita gunakan untuk mengecek apabila query yang kita panggil itu sudah selesai tercapai ya. Selesai tercapai. Jadi bisa pakai kira-kira udah selesai belum ya data yang dipanggil. Nah, itu bisa menggunakan if after last. Kemudian untuk mendapatkan data dari kursor, kita bisa menggunakan get bintang ataupun get long column index. Jadi column indexnya ada berapa nih? Misal ada 1, berarti get longnya itu kan bisa 0 ya. Kemudian juga bisa mendapatkan get string itu di dalamnya ada parameter column index. Kemudian kita juga bisa menggunakan get column index or throw string method untuk mengambil indeks dalam sebuah for column name dan table ya. Misalnya column name-nya apa? Column field kah? Column ID kah? Column name kah? Dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita membutuhkan untuk meng-close sebuah kursor itu dengan function close. Jadi amat penting. Kemudian kita akan coba membuat function fake row. Di sini function fake row-nya. Kemudian nanti kita akan menampilkan datanya ya, datanya. Nah,
Makanya kita buat dulu fake row-nya di siswa data source. Nah, kita buat di sini function fetch row. Kemudian kita panggil si kursor, kemudian kita outputnya kita panggil si siswa. Nah, sekarang kita buat variabel siswa sama dengan kelas siswa. Lalu kita buat di sini var index. Kemudian kita kasih di sini kursor titik get column index database helper titik call nama depan ya, call nama depan. Kemudian siswa titik nama depan sama dengan kursor titik get string index. Kemudian kita juga akan membuat di sini var index lagi. Sekarang yang nama belakang. Dan di sini kita tidak perlu index. Nah, nama belakang get string index ya. Dan untuk berikutnya adalah nomor HP siswa titik nomor HP sama dengan kursor get string. Di sini kursor titik get column index database helper titik nomor HP. Kemudian sudah ya, cukup. Sekarang kita tambahkan yang lain. Nomor HP di sini gender, lalu jenjang, hobi, alamat. Jadi ini tidak perlu. Kemudian kita ganti benar ya, di sini nomor HP, di sini gender, kemudian jenjang, hobi, sini ada alamat, dan di sini kita juga akan menambahkan ID ya. Untuk ID sih beda. Di sini jangan kita pakai get string, tapi kita pakai get integer. Kemudian get column index, di sininya call ID ya, call ID. Terakhir kita harus mengembalikan return siswa. Dah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita coba apain lagi nih? Query from database. Nah, kita dapat menggunakan raw query dari from database instance ke SQL statement. Juga metode ini akan mengembalikan kursor dalam bentuk result data, dan kita juga bisa mendapatkan iterate kursor object untuk mendapatkan semua data. Contohnya di sini ada function get all, dia outputnya ada array list. Kemudian kita akan menggunakan raw query select bintang from siswa, kemudian kursor move to first, kemudian list all, dan seterusnya. Kita akan coba membuat function ini. Baik, kita akan langsung membuat function get all ini ya di siswa data source.
buat function get all, kita panggil array list. Di sini kita akan menampilkan si siswa. Oke, pertama kita open access database dulu. Kemudian kita buat var cursor SQLite, kemudian raw query. Sini select bintang from siswa ya. Kemudian kita kasih koma, defaultnya adalah null. Kemudian di sini ada kursor move to first ya. Lalu di sini kita buat var list all sama dengan array list. Di sini kita panggil siswa. Oh ya, kurang buka kurung tutup kurung. Kemudian kita for each atau menggunakan while. Di sini jika kursor tidak kosong, pentungan 2 ini tidak kosong ketika di after last. Jadi ketika selesai diproses, ternyata dia tidak kosong ya, atau wajib ada. Di sini ada pentungan 2 ya. Di Kotlin itu ada tanda tanya. Tanda tanya ini artinya boleh kosong, kan di Java itu kadang kalau null itu masih diproses, tapi kalau di Kotlin kalau dia null hasilnya dia tidak akan diproses. Jadi minimal ada. Nah, terus kalau tanda pentung 2 ini, tanda seru 2 ini menandakan bahwa dia wajib ada. Nah, after last kemudian kita list all add apa? Add-nya kita panggil fetch row cursor. Kemudian kita kasih kursor titik move to next move to next ya. Jadi selanjutnya tetap dijalankan. Kemudian kita close. Kemudian kita return list all. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, sekarang kita akan menampilkannya dalam bentuk list di aplikasi. Nah, sebelum kita masuk ke halaman tampil list, kita belajar dulu tentang array adapter. Jadi, array adapter ini adalah sebuah objek yang digunakan untuk menampilkan menampilkan data dalam bentuk list view. Jadi, array adapter ini sangat berhubungan dengan list view. Dan kita sangat membutuhkan si adapter ini untuk menggambar atau meng-create sebuah view yang dalam bentuk posisi list ya. Dan itu didapatkan dalam hanya ada di adapter. Nanti si adapter ini akan membuat sebuah view untuk melihat posisi data dan akan mengembalikan posisi data tersebut. Nanti kita akan coba gunakan ya. Apa itu array adapter? Di sini ada siswa data source, kan dia punya beberapa array list ya, ada objek 1, 2 dan 3. Kemudian ada custom adapter, di sini akan memproses objek dalam XML layout. Kemudian si list view akan menampilkan visual outputnya ya. Jadi array adapter ini mengubah objek yang ada di siswa data source menjadi sebuah file XML, dan list view akan menampilkannya dalam bentuk visual atau menampilkan komplit listnya. Nah, ini contohnya list view ya. Kan ada array adapter tuh ada 01, ada posisi 1 nanti tampil di sini. Posisi kedua akan tampil di sini. Posisi ketiga dan seterusnya ya. Jadi list yang ada di halaman view akan ditentukan pada adapternya dan berdasarkan data dari database. Kemudian kita akan memodifikasi list activity dan menampilkan semua siswa, semua nama siswa ya dalam bentuk list view.
Ada contohnya? Nggak ada ya. Ini terakhir, materi hari kedua yang terakhir. Silahkan buka activity list. Atau maaf, buka list activity. Nah, ini masih kosong, kita akan coba membuat. Ini misalnya file siswa data source sama dengan siswa data source this. Kemudian file semua siswa data source titik get all. Kemudian kita buat di sini var list nama lengkap array list, di sini string. Kemudian kita for i in all siswa in the size di sini kita coba list nama lengkap titik add all siswa titik get i nama depan, kemudian di sini kita tambahkan all siswa get nama belakang. Nah, kemudian kita coba buat var adapter array adapter di sini. Kemudian kita kasih this ini Android R layout, kita pakai template simple item ini ya, satu, kemudian list, kemudian kita buat di sini var adapter sama dengan array adapter. Di sini yang membawa this konteksnya. Kemudian kita panggil Android titik R layout, kita panggil template yang sederhana aja, simple list item 1, kemudian kita bawa list nama lengkap. Kemudian kita masukkan si adapter ini ke dalam list view. Nah, kalau sudah gini, sekarang kita coba tes nih, jalanin di Android Manifest. Kita ubah dulu, ini kan ada masih di form activity intent filternya. Sekarang kita cut, kita masukkan intent filternya ke list activity ya. Sekarang kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada nama sekolahku. Baik, dengan berakhirnya materi ini, maka ini mengakhiri materi hari kedua. Semoga video-video yang ada di hari kedua ini bisa bermanfaat, dan pastinya teman-teman yang belum benar-benar paham silahkan diulang-ulang videonya supaya tidak begitu bingung ya dengan tutorial-tutorial yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.